lah Bang, biar ku tanya ulang-ulang. Oke. Sekarang kita kan Tapi mau cuma bahas ini kan tentang penyelesaian soal yang ini, soal UAS kemarin. Jadi ini intinya membandingkan biaya yang kita butuhkan, cost yang kita butuhkan. Kalau misalkan testing itu kita lakukan di tahap awal, sama testing itu nggak kita lakukan di tahap awal. Mana lebih cost-nya lebih besar? Itu intinya itu sebenarnya. Itu poin yang satu yang penting itu. Di situ udah dapat kan bagi lanjut. Ini cuma membandingkan biaya yang kita butuhkan ketika kita udah melakukan testing itu pada tahap awal dibandingkan kita di tahap pertengahan atau bahkan di tahap rilis. Itu inti dari ini yang mau kita bahas. Tahap-tahap ini kan testing itu kan ada beberapa ini kan tahap. Kita bisa memulai testing itu mulai waktu didesain dia. Desain atau kita bisa mulai testing itu saat di testing. Ini. Di sini kita udah bisa mulai apa? Udah bisa mulai membuat testing. Di sini juga ada, makanya yang kulang tadi, ketika kita memulai dia dari awal, nanti kita tengok biayanya itu mana sih yang lebih besar ketika kita mulai waktu di validation test. Apa leh? Gak ada. Oke. Terus skemanya kayak gini. Skema tiap pengujian itu, ini kan namanya ada, pokoknya ada 6 inilah, ada 6 bagian lah dia. Pertama dari desain, sebelum desain, baru detail desain, baru code unit, dan seterusnya. Ini bagiannya. Pertama, ini error yang baru lah namanya, error yang baru. Pokoknya jumlah error itu ada di sini. Ada di sini. Yang error pas stroke ini, error yang udah ditemukan sebelumnya. Yang amplifier error, ini kelipatan error. Misalkan kita temukan error di tahap sebelumnya 5, amplifier yang misalkan 2, di tahap selanjutnya dia akan 2 kali lipat. Makanya waktu awal-awal, ini 0. Dia kan masih awal kan, tahap awal. Makanya ini kan error dari sebelumnya kan, masih 0 dia kan. Nah, di sini dia yang baru. Kita masuk ke soal ya. Kita masuk ke soal. Di Bapak itu sebenarnya udah enak, jangan ngasih tahu. A itu di sini yang paling atas, B itu yang di tengah, C itu yang di bawah, D itu yang di sini, E itu sini, E1 di sini. E2 nanti di sini. Jadi pertama kita masuk yang di preliminary design kan. Katanya diketahui A itu 0, B itu 0, C itu 20, D itu 10%, E1 banding E2 1:1. Kita gambarlah dia kayak gini. Kita gambar. Hasilnya lagi nih. Hasilnya di ini. Ini preliminary design. Ini kan A, B, C, D, E. Kita buatlah di preliminary design ini sesuai yang diketahui soal. Diketahui soal kan kalau di sini dibilang di preliminary design dia A-nya 0, B-nya 0, C-nya 20, D-nya 10%, E1 banding E2-nya 1:1. Berarti sini A-nya 0, B-nya 0, C-nya 20, D-nya 10%, E1 banding E2-nya 1:1. Oke. Sekarang ini kan sampai sini udah paham kan? Ini 0, 0, 20, 10%. Di sini cuma mengapakan yang di soal ya? Memindahkan yang di soal. Nah, di sini udah paham kan? Udah. Nah, sekarang masuk tahap selanjutnya. Kan ini kan error yang datang. Tapi belum tentu error itu yang diketahui. Yang diketahui ini 10%. 10% lah error yang ditangkap. Error yang ditangkap itu 10%. Berarti kalau 10% dari 20, berarti cuma 2 error yang ditangkap kan? Iya. Berarti itu 90% lagi berarti masuk ke tahap selanjutnya kan? Dia masih ada error. Iya kan? 90% dari 20 berapa? 90%. Dari 20. Kan Dari 20. 10%. 18. 10% itu kan 10% kan
yang diketahui. Yang nggak diketahui kan Tahu. pasti bakal masih error kan. Makanya di sini 18. 18. Ini error yang masuk ke tahap selanjutnya. Baru kita tengok soalnya. Di soalnya katanya E1 banding E2 itu 1:1. E1 ini, E2 yang di sini. Yang error yang diketahui itu dia akan masuk ke ini ya. Ke yang selanjutnya, proses selanjutnya. Di sini 9. Tapi di ini kan ulang tadi misalkan diketahui 5 error di sini. Tahap selanjutnya bisa bertambah kali lipat kan? Berlipat itu namanya amplified error. Dikasih tahu X-nya itu berapa kali lipat dia tambah. Kalau misalkan dia di detail design, dia X-nya 2 kan. Maka di sini 9 kali 2. Karena kan tadi kan 1:1 kan. Kalau 1:1 berarti 9 sama 9 kan? Iya. Nah, 9 di paling atas dia 9. Di amplified-nya dia 9. Tapi karena dia amplified dia perkalian sembanyak X banyak 2 berarti dia jadi 18 nanti kan. Nah, gini dia. Ternyata error yang ditemukan itu ada 10% kan. Jumlah errornya gimana? Jumlah errornya berarti 9 ditambah 9 kali 2 tambah 10. Kan error baru 10 kan? 28. Error yang lama 18. Kemudian dibagi 2 dia kan. Ada 9 error yang bakal berlipat kali 2 kan. 9 tambah 9 kali 2 tambah 10. Berarti total errornya sekarang 37 ya? 30. 37 dari 10% berapa? Sekian lah itu. Sekitar 30, sekitar 4 lah, 37 dari 10%. Cuma 4 yang diketahui. Yang nggak diketahui berapa? 90%-nya kan? 90%-nya itu 33 di sini. Baru kita tengok soalnya. Untuk sekarang di code unit kan. Ini dulu, di desain tadi. E1 banding E2-nya itu 1:2 kan? Kita berarti 1:2. Berarti di sini aku bisa buat 11 sama 22 kan? S1-nya 11, E2-nya 22 perbandingan kan? Dapat sini dapat kan? Dapat, Bang. Nah, ya udah lanjut aja ke tahap selanjutnya kayak yang tadi. Berarti ini 11, ini 22. Berapa amplifiernya? X-nya sama kan 4. Sini X-nya 4. Error yang baru ada enggak? Error yang baru itu ini C kan? Ada lagi di error yang baru 10. Ya udah, nanti jumlahkan. Berarti 88, 99 tambah 10. 22 kali 4. Iya kan 88. Ditambah 11, 99. Ditambah 10, 109. Berarti 30 yang diketahui. Berarti sisanya 70% kali 109. Itulah 76. Iya. Itulah 76. Baru karena nggak ada di sini dibuat E1 banding E2 langsung aja semuanya, Bang. Itu di integration ini dia nggak ada lagi. Kita udah masuk ke tahap inilah testing. Udah istilahnya kita nggak bakal ada lagi yang baru gitu, error yang baru. Kita udah menguji, nggak lagi mengembangkan, kita udah menguji. Makanya nggak ada lagi error baru kan. Ini kan masih tahap pengembangan kan, didesain dulu baru di code. Baru kan setelah di code kan dites dia kan. Dalam tesnya ini nanti berarti nggak ada lagi error tambahan, makanya sini 0. Jadi yang 76 itu bakal masuk ke yang A, Bang. Nah, yang 76 nggak masuk kemana-mana. A, B, C ini nggak masuk. Dia kayak ini, bagan baru dia. Di sini kan dia ada E1, E2 kan. Di sini nanti dia nggak E1, E2 lagi. Ini total error semuanya jadinya. Kan ada 94 error lagi kan. Iya. Baru masuk selanjutnya ternyata cuma 50% yang diketahui kan. Baru sisanya di sini. Tapi dia nggak ada error tambahan kan. Iya, Bang. Oh, iya. Berarti 50. Baru 50%-nya ini dibuat lagi ke sini. 50%-nya ke sini lagi. Ya. Berarti sampai latent error ini nyakir. Sampai latent error, ya. Gitulah dia. Itu kalau yang menggambarnya. Jadi kalau menghitung cost-nya? Menghitung cost-nya. Kalau sampai di sini masih
ada kok kira-kira yang belum ngerti? Udah. Baru kita lanjut. 30. Aku sih udah. Yang lain mah gimana? Pokoknya sini dia masih masukkan angka ya. Terus di sini ngitung kan. Paling orangnya bingung di sini 10. Kok bisa 64? Nah, itu paling orang bingung. Itu karena yang tadi perbandingannya tadi. Itu nilai yang 10 itu sudah ditentukan itu, Le? Yang mana, Le? Itu yang nilai 10 ini ya. Oh, ini dari soal, Le. Kan dari soal kan preliminary design pertama kan, Le. Ini, Le, preliminary design. ABCD-nya udah ditentukan kan? Le, masukkan, Le, ini. Si A-nya 0, B-nya 0, C-nya 20, D-nya 10%. Kayak gini, Le. Jadi ya, kan 10% kan? Baru yang ini ya, yang E-nya ini error yang tersisa, Le. Kan 20 tadi kan? Ternyata yang diketahuan itu cuma 10%. 10%. Nah, sisanya berarti 90% dari 20 kan? Sisanya ada 18 lagi. Baru dibagi 2. Baru si 18 ini kan masuk ke 2 jalur dia bagi 2, tapi perbandingannya nggak sama, Le. Tetap sini S1 E2-nya berapa? 1:1. Kalau dia 1:1 berarti sama kan? Sama dia kan? Makanya masuk sini. Tapi yang bagian kedua ini dia errornya meningkat. Makanya namanya amplify error sebesar X. X-nya sini 2 kan? Makanya sini berarti 9 kali 2, 18. Kali 2. Nah, terus kita jumlahkan errornya kan 9 tambah 9 kali 2 tambah 10. Nanti dapat hasilnya itu 28 tambah 9, 37. Tapi yang ketahuan 10% kan? Iya. 10%. Berarti 90% dari 37 itu ya ini. Itu selanjutnya, lihat. Sampai sini. Itu sampai akhir. Sampai sini, Le. Tes. Sampai code tes. Sampai code unit, Le. Kan di sini kan dia kan udah siap apa kan, Le? Udah siap di code, dia kode. Di tahap selanjutnya dia kan tinggal mentesting kan. Makanya dia nggak ada error yang baru kan. Jadi errornya itu sampai habis 76 ini aja. Terus dia di integration test, dia ketahuan 50%. Makanya dia 38. Terus di sini dia ketahuan 50%. Jadi 19, di sini dia ketahuan 50%. Jadi 10. Jadi 9,5 kian kan. Tapi kita bulatkan ke atas. Yes. Nah, sekarang kayak mana cara ngitungnya gitu kan? Kan diketahui dia di sini. Nggak ada soalnya ya. Di situ katanya cost untuk selama desain dia costnya itu 1. Itu diketahui soal ya. Sebelum testing costnya itu 5. Setelah rilis costnya itu 100. Jadi yang pertama selama desain, berarti desain yang 2 ini kan? Iya, Bang. Nah, ya udah, berapa yang ketahuan? Di sini dia yang ketahuan berapa? 18. Ya, yang 10. 2, iya. 2 kan? Di sini yang ketahuan? 2. Berapa tadi itu? 10% dari 32. Enggak sih tadi. 3, berapa itu? 3,7 kan? 3,7. Berarti 4 kan? 6 berarti tadi. 2 tambah 4, 6 kan? Berarti 61. Satu error berapa cost? 1 cost kan? 1. Makanya 6 kali 1 jadi 6 di sini. Hmm. Sebelum tes berarti dia ini kan masih di code kan? Masih proses coding dia kan? Tadi di situ 109. 109 dikurang 76. 33, Bang. 33. Costnya berapa? Dikasih tahu soal dia waktu sebelum tes dia 5 kan? 33 dikali 5. Waktu testing ini kan 38 tambah 19 tambah 10. Itu jadi ditambahin. Oke, 20. Terus ini yang setelah rilis di tahap akhir si 10 ini. Berarti tadi yang waktu tes dia, Bang, si 10 ini kena juga. Iya. Rilis dia kena juga, Bang. Iya, dia juga kena. Iya, setelah rilis dia kena juga.
Tapi cuma di sini, cuma di setelah rilis dia si 10 ini. Oh, Karena itu yang bakal dibawa waktu rilis gitu. Mm-mm. Oh, oke. Paham. Udah, si yang ini udah ngerti. Baru masukkan case yang kedua. Udah. Nanti case kedua kan. Case kedua berarti kita baca soalnya. A-nya 0, B-nya 0, C-nya 20. Ini 0% kan. Berarti kayak gini kan. 0, 0, 20, 0%. Yang diketahui apa? Berapa? Enggak ada yang diketahui kan? nggak ada, Bang. Nah, berarti dia masuk semua ke sini kan? Berarti dia yang Iya. masuk ke tahap selanjutnya ada 20. 20. 20. Kita tengok perbandingannya berapa. E1 banding E2, 1 banding 1. Berarti sama kan? 10, 10. Iya. Kesini masuk 10, kesini masuk 10. Amplifiernya ada 2 kan? Iya. Dua. Sama juga. Kali 2. Berarti itu 10 kali 2 di sini. 20. Baru error barunya C-nya Error barunya 10 kan? 10. Nah, 10. 10. Yang ketahuan berapa? 0. 0. 0%. 0. Berarti 40. yang masuk selanjutnya 40 kan? Selanjutnya kayak gitu. 40 ini masuk ke sini sama sini 1 kan? banding 2. Perbandingannya 1 banding 2. 2. Ini nggak pas dia 40 karena perbandingan 1 banding 2 untuk apa itu nggak ada. Berarti dia kayak gini paling tepatnya. 13 sama 27 kan? Dia mendekati 1 banding 2. Bisa kalian buat 14 sama 26 atau 13 sama 27 terserah kalian. Yang paling mendekati, Bang, gitu. Yang paling mendekati lah. Oke. Terus dia masuk ke sini kan, 27 amplifiernya ada 4. 4. Berarti 27 kali 4. Ya. Error barunya ada nggak? Error barunya 10 kan? di 10. 10. Sini 10. Yang ketahuan 30%. 30%. Berarti berapa itu? Berarti 27 kali 4, 8, 2, 100. 108. 8, 10, 13, 1, 1. 131 nggak sih? Berarti 30, 100 dikali 131. 13,1 kali 3, 9. 4. 7. 2. 23 dikali 30%. 70. 92, iya pas, Bang. pasnya 91,7 lah. Jadi digenapkan bulatkan 92. 21,7. Oke. Berarti masuk ke sini kan, ke integration test. Dia masuk ke integration test yang ketahuan 50%. Tinggal 46, 50%, 23, 50%, 12. Yang si 50-50 ini berasal dari sini. Integration test dia 50%, validation test 50%, system test 50%. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Tahap desain dia kan, desain berarti yang ketahuan berapa? Di sini yang ketahuan nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti di desain dia 0. Satuannya 0. Terus waktu sebelum tes berarti mana tadi itu? 40 tambah 92. Ini 0. Itu. Berarti berapa? Sebelum tes. 30% kali ini, kali berapa ini? 27 kali 49. 4. 31 tambah 8. 39. Hah?
30% kali errornya kan Bang? 39 bukan? 39, sekian kan? Tapi dia kita Ya. bulatkan ke atas jadi 40. Ah, Itulah 40 kali 5 kan? 200. Karena satu kos untuk di sebelum tes itu 5 kan? Terus dia selama tes. Berapa selama tes? Selama tes tadi 92 bukan ya. 92 salah ngitung loh. Di 92 kan dia masih ini belum masuk ke tes. Oh iya, berarti 46 tambah 23 tambah 12 berapa? 46 23 12 91 81. 81 enggak? 81. 46 tambah 23 tambah 12. Iya, 81. 81 kan? 81 kali 20 sekian. Baru setelah rilis 12. 12 kali 100. Ini totalnya 3020. Makanya dibilang kenapa kalau kita lebih awal buat testing dia lebih hemat kan? Karena makin ke bawah kan, cost-nya itu makin mahal kan. Iya, Bang. Padahal kalau misalkan kita buat testing di awal, errornya itu cepat ketemu kan. Jadi nggak kayak gini. Ini 0%. Errornya itu cepat diidentifikasi. Jadi makin ke belakang dia, errornya diidentifikasi makin dikit kan. Padahal cost-nya Iya. ke belakang makin besar. Makanya dibilangnya cost yang untuk testing setelah rilis itu jauh lebih mahal. Ini dia terbukti. Kalau mau buktinya juga kita bisa lihat dari ini. Dari soal yang di sini. Yang di slide. Nampak ini semua sini? Nampak. Di sini dia 0. Nggak ada soalnya sih ini. Pokoknya dia di sini 0, 0. 10% ini nanti diketahui soal. Masuk ke sini udah tahu dari mana kan? Enggak, Bang. 10, makanya 10. Karena 0%. 0% diketahui kan? 100% yang masuk ke tahap selanjutnya. Dan seterusnya. Dan nanti di sini dikasih tahu perbandingannya berapa banding berapa. Kalau di sini berarti perbandingannya 6:4 kan? Iya, Bang. Masuklah dia ke sini. Di sini dia amplifiernya 1,5 kan? 5. 1,5. Iya. Di sini dia error barunya. Error 6. barunya 25. Baru 0% dia ketahuan. Masuk dia ke berarti sini. semuanya masuk ke 37. Iya. Baru di sini 1 dia banding 2. sekian banding sekian lah di sini. Nah, Amplifiernya baru 3. 3. Tahu 25. Baru dijumlahkan kan? Yang ketahuan cuma 20% kan? 20%. Yang masuk ke sini 80% kan? Iya, Bang. 80% dari jumlahnya ini si 94. Masuklah dia ke integration test. 50% dari yang ketahuan. Sisanya 47 kan? Yang belum. Di sini dia 5% ketahuan, sisanya 24. 24. Di sini sisanya 12. 12. 12. Di sini juga kayak gitu. Di tahap ini yang dengan ini enggak ini kan? With no review. Maksudnya dia enggak waktu sebelum di code dia waktu masih ini desain dia enggak dites. Yang dengan reviewnya dia kayak gini. Di awal dia udah ketemu 70%. Berarti sisa yang enggak ketemu 30% dari 10 kan? Iya. Si 3. Baru dia perbandingannya di sini buat 2:1. Jumlahin lah. Ini 2 kali 1,5. Berarti 3,5 tambah 25 kali 30 kali 50%. Hasilnya nanti 15. Di sini dia 1:2. Masuk ke sini 60% 24. Bla 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 bla. Coba kita hitung cost-nya. Katanya kalau untuk desain dia 1,5. Untuk dia sebelum testing 6,5. Untuk dia selama testing 15. Untuk dia setelah rilis 67. Coba kalian hitung. Nanti hasilnya katanya kalau 783 dia dengan review yang ini. Yang ini dia kalau enggak dia dengan no review dia 2177. Hitung aja dulu. Bener enggak itu? Tunggu. Desain dia 1,5.
6,5 before test. During Tiga. test dia 3,15. 15. After test dia 67. 60. Errornya lah Bang. Tengok. Ini kayaknya ada salah di si 783 ini. Kayaknya nggak segitu. Tapi siapanya benar kayak 717. Tapi hitung dulu lah, mau tahu salah. Coba nampakkan errornya Bang. Jumlahnya. Yang ini ya. Nah, berarti dia 67. 0, 0, 0. Berarti 0, 0 baru before test. Ini dapat 20% ini tadi berapa tadi? 37, 10, 48, 81, 25, 10, 6, 6 dikurang 94, 2, 22, 143. Waktu during tesnya 47 tambah 24 tambah 12 3 dikali 15 145 12 dikali 7 404 ditambah 12 ditambah Pas ya. Berapa hasilnya tadi Bang? Hasilnya ini 783 yang pakai review. Segitu. Ada yang dapat? Tunggu ya. Ini yang pakai review. Ini mau lanjut lagi tak? Ini 4 menit lagi videonya. Kita lanjut lagi. Lanjut lah. Lanjut. Berarti di tahap awal dia berapa? Ada 7 kan tahap awal kan? Yang apa yang with review? Iya, Bang. 7. 7. Terus dia 7. di sebelum apa tadi ya? Sebelum desainnya? 7 sama 7 tambah berapa ini? 7 tambah 2 tambah 1,5. Berarti 14,25 kan? 13. 15 kan? 25. Iya, Bang. Berarti 22 di awal kan? Iya 22 di awal. Berarti 22 kali berapa nih? dari 22 1,5 Kali 1,5. 1,5. 22 dikali 1,5 33. 33. Terus Waktu code unit. waktu code berapa? Iya 30, 55, 60. 60 kali 60%. 36. 36 ya? 36 dikali 6,5 kan? Kali 6,5. 2, 34. 2, 3, 4. 34.
Terus selama testing berapa? Selama testing, 19 kan? iya 19. Bukan. Enggak lah, 21. 21 dikali 15 kan? 21 kali 15. 315. 67 kali Tahap terakhir 12. 3 kan? 7. 3 kali 7 6. kali Kali 201. kali Coba. 6 ya, Bang? Kali 3. Kali 3. Tambah Pas nggak 738? 783. 783. Makanya di sini dibuatnya 783. Itu yang with review kan? With review. Yang apanya sama aja sih. Yang nggak dengan review ya. Makanya tadi lebih mahal kan, karena dia kan di sini masih 0 review kan, 0 error nih ketahui, di sini dia 0. Ternyata errornya itu menumpuk di tahap ini yang ketiga. Padahal biayanya lebih mahal. Makanya ini biayanya itu untuk yang no review dia sekitar 2.177. Nanti hitung aja, kayaknya pas juga ini 2.177. Makanya dia 3 kali lebih mahal kan. Di sini sebenarnya lebih nampak dia dibandingkan kuis kita tadi. Kuis kita tadi cuma beda 600 kalau nggak salah. Di sini dia hampir 3 kali lipat. Jadi begitulah kira-kira. Oke. Ini masih perlu lanjut atau udah ngerti? Soalnya udah mau habis. Gak ngerti sih, Bang. Aku sih udah, Bang. Berarti udah ya? Udah. Oke. Berarti kita end aja. Kita end aja berarti ya. Oke. Makasih Bang Yayan. Bang ya. Ya, Bang. Oke. Sukses. Thank you. Thank you. Makasih Bang Yayan.